Hello Brovers, di video kali ini kita akan lanjutin segmen story movie. Judul film yang akan kita bawakan alurnya yaitu The Calm Beyond. Gua nggak mau menceritakan sinopsisnya kayak gimana, lebih baik kalian tonton video ini aja sampai kelar karena asli padahal ratingnya 5/10 ya di IMDb. Tapi ternyata bagus loh filmnya. Untuk kelas produksi film Asia, ini menurut gue udah cukup bagus. Intinya timeline film ini tuh di sekitaran tahun 2080-an gitu, dimana pada tahun itu daratan bumi itu tenggelam oleh lautan yang membuat semua orang tewas dan hanya menyisakan beberapa orang saja untuk bertahan hidup. Nah, tema film ini juga lebih ke survival gitu, walaupun ada disasternya tapi lebih fokus ke survivalnya. Makanya silahkan pakai headsetnya dulu, cari posisi enak buat menonton, and welcome back to Story Movie by Cliponex. Film diawali dengan flashback sekilas peristiwa 5 tahun sebelum timeline film ini, yaitu di saat para manusia sedang asiknya menikmati beberapa hiburan malam di kota Hong Kong. Tak lama dari itu, sebuah tsunami menerjang Hong Kong dengan ketinggian setara gedung pencakar langit. Dari situlah akhirnya bencana besar di Hong Kong dimulai, di mana hampir seluruh daratan rendah yang dekat dengan air akhirnya terendam lautan akibat pemanasan global yang mengakibatkan volume air laut menaik. Lalu setelah flashback kejadian mengerikan itu, kita akan dilanjut dengan tokoh utama kita yang bernama Asya. Ini orangnya. Asya merupakan seorang yatim piatu yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu. Kini Asya hanya bisa bergantung pada beberapa sumber daya seperti makanan, listrik yang tersisa, dan beberapa persediaan air dari air hujan. Ia dulu memiliki keluarga, namun semuanya sudah tewas akibat bencana tersebut dan menyisakan dia seorang. Kini di pagi-pagi buta ia berencana untuk sarapan mie instan di rooftop bangunan rusun persembunyiannya. Dari sini kita akan sadar bahwa Asya sangat memanfaatkan berbagai macam sumber energi untuk beberapa peralatannya. Sesimpel lampu yang tidak terlalu terang, tapi ia bisa bikin lampu itu jadi lebih terang dan luas cahayanya karena ditempel di botol air besar. Kompor Asya sendiri terbuat dari beberapa kaleng bekas yang ia bentuk sedemikian rupa untuk bisa memasak mie instan. Kemudian kita diperlihatkan landscape kota Hong Kong yang sudah hancur seperti kota mati. Saat matahari mulai terbit, Asya menghidupkan radio untuk sedikit menghiburnya agar kondisi mentalnya tetap terjaga. Asya juga mencatat setiap tanggal guna memperkirakan kapan hujan akan datang di kondisi seperti ini karena persediaan air bersihnya sudah menipis. Setelah itu, Asya kembali memantau gedung sekitar yang dimana ada beberapa orang dan keluarga yang selamat juga, namun Asya tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Tanpa sengaja, Asya menemukan kotak styrofoam besar di dekat apartemennya dia. Ia pun berusaha mengambilnya pakai ketapel tali yang sudah ia rakit khusus untuk menarik benda di sekitar gedung persembunyiannya. Namun saat ia menarik styrofoam itu, tiba-tiba ada makhluk besar mengerikan muncul dari bawah air. Untung aja Asya masih bisa mengambil kotak styrofoam itu. Namun saat dibuka ternyata isinya hanyalah barang rongsokan dan satu botol minuman beralkohol. Saat beranjak ke lantai atas, tatapan Asya berfokus pada pintu di ujung lorong yang faktanya itu adalah pintu apartemen keluarganya dulu. Sesampainya di rooftop, Asya pun mengobati lukanya menggunakan alkohol tadi. Setelah itu ia memutuskan untuk mandi dengan sabun dan sisa air seadanya saja. Tak lama setelah mandi, Asya kembali memantau sekitar dan ia mendapati sekelompok pria begajulan yang menjarah tiap apartemen yang ada. Apesnya lagi, posisi Asya itu sempat terlihat oleh salah satu anggota dan akhirnya memancing para penjarah yang lain ke apartemen Asya. Karena panik, Asya pun langsung bergegas untuk menghapus tanda-tanda kehidupan di apartemennya, kemudian bersembunyi di balik lemari. Tak lama kemudian para penjarah datang menggeledah seluruh apartemen atas laporan dari salah satu anggota yang sempat melihat Asya tadi.
Kemudian diperlihatkan flashback Asa yang sedang bersama adiknya di sebuah restoran. Kejadian ini ya sebelum adanya bencana tenggelamnya seluruh kota ya. Setelah para begajulan pergi, Asa pun keluar dan bisa tenang sekarang. Keesokan harinya rutinitas Asa masih sama, namun bedanya kali ini ia masih belum mendapat persediaan makanan tambahan dari beberapa box yang terapung di sekitar apartemennya. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan satu sumber makanan baru, yaitu madu. Asa pun kembali ke lantai atas untuk kembali melakukan rutinitasnya. Namun ternyata Asa menyadari bahwa di apartemen itu ia tidak sendirian. Namun saat Asa mencoba mencari, hasilnya nihil. Malam harinya setelah si Asa bersih-bersih, ternyata bocil yang tadi kembali lagi. Ya, bocil ini juga salah satu penghuni rusun yang berhasil selamat. Mungkin karena saking banyaknya lantai di rusun itu, Asa tidak memeriksanya satu persatu. Si bocil ini juga mengambil beberapa barang milik Asa yang menurutnya menarik. Kembali lagi flashback saat dimana Asa ingin membeli sebuah jaket kepada adiknya yang sedang berulang tahun. Berlanjut lagi pada Asa yang kembali terbangun dan menyadari bahwa beberapa bahan makanannya ada yang dicuri. Ternyata ketika diusut, si bocil ini sedang tertidur nyenyak di kamarnya. Saat si Asa sedang masak mie, tiba-tiba ia mendengar suara dari kamarnya dan ternyata si bocil sedang ngegeratak beberapa foto milik Asa yang tersisa. Asa yang kembali teringat makin merasa bersalah atas kematian keluarganya. Malam harinya Asa memberikan si bocil itu makanan untuk mengganjal perut. Kembali flashback saat si Asa ini sedang merayakan hadiah ulang tahun adiknya. Namun suasana menjadi kurang baik ketika Asa tahu kalau kalung milik neneknya diberikan ke adiknya yang harusnya diberikan dulu kepada putri tertua di keluarga itu, yaitu Asa. Faktanya kalung yang di saat ini digunakan oleh Asa adalah kalung yang sama. Mungkin itu peninggalan terakhir keluarganya. Pagi harinya Asa kembali makan bersama dengan si bocil dan akhirnya mereka mulai akrab satu sama lain. Malam harinya si bocil diberikan tempat tidur yang nyaman oleh Asa di kamarnya. Tengah malamnya Asa terbangun karena si bocil ini ternyata sering menangis. Asa pun menenangkannya walaupun sebenarnya Asa pun masih tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Keesokan harinya mereka berdua tanpa sengaja terkunci di rooftop akibat ulah si bocil. Namun karena si bocil ini spesialis mencuri ya, ternyata dia ini bisa dengan mudah membuka kuncinya hanya dengan menggunakan kawat. Sore harinya si Asa ini baru menyadari bahwa kalungnya hilang. Ia pun menanyakan kepada si bocil yang sedang dimandiin. Namun si bocil ini bilang dia tidak mencuri kalungnya si Asa. Karena si bocil ini merasa tertuduh, ia pun pergi meninggalkan Asa. Sore harinya saat si Asa ini ingin mencuci, tiba-tiba persediaan airnya tinggal sedikit. Air bersihnya dipakai mencuci oleh si bocil. Hal ini kembali mengingatkan dia kepada adiknya yang selalu punya inisiatif jika sedang mengerjakan sesuatu. Keesokan harinya Asa kembali mimpi soal kejadian mengerikan 5 tahun lalu. Saat Asa dan si bocil ini kembali ke lantai bawah, si bocil ini ternyata merasa penasaran dengan kamar apartemen paling pojok di lorong. Asa yang sudah tahu sebenarnya hanya memberitahu dia bahwa di sana mengerikan dan bau banget. Kemudian kembali lagi terjadi flashback saat dimana Asa menonton berita di TV kalau Singapura, Filipina, dan beberapa pesisir di Indonesia sudah direndam oleh air laut. Saat sedang makan bersama, Asa kembali berdebat karena jadwal pestanya harus bertabrakan dengan ziarah ke makam kakeknya. Karena merasa dikekang gitu ya, akhirnya Asa ini memutuskan untuk pamit dari rumah dan tidak ingin kembali lagi. Berlanjut pada si bocil yang sedang mendengarkan radio dan tanpa sengaja mendengar sebuah peringatan di mana orang-orang yang berada di dataran tinggi menyediakan bantuan dan makanan untuk mereka yang menjadi korban di dataran rendah. Sebelum berlanjut, kita ubah sedikit nih ya. Nama si bocil ini adalah Yunhei. Setelah mendengar kabar tersebut, Yunhei memutuskan untuk pergi ke tempat bala bantuan itu agar hidupnya jadi lebih tenang lah ya. Namun Asa tidak setuju karena itu terlalu berbahaya. Terlebih lagi medannya akan sangat ekstrim bagi mereka yang memang mau berusaha membuat perahu untuk mendayung sampai sana. Akan tetapi, yang jadi permasalahan utama itu adalah di sekitaran mereka ada hewan berbahaya yang selalu mengintai untuk memakan apapun yang jatuh ke air.
Faktanya, si Yoon Hee ini mempunyai flare gun yang tanpa sengaja ia temukan di apartemen itu. Kembali lagi flashback saat si Asa ini ingin pergi dari rumah dan berusaha untuk dicegah oleh adiknya, namun tidak bisa. Keesokan harinya, Asa membangunkan Yoon Hee untuk meminta bantuannya dalam mengumpulkan air bersih dari hujan semalam. Siang harinya, Yoon Hee berinisiatif membuat sebuah alat pencuci baju agar mempermudah hidup mereka. Namun saat ia sedang mencuci, ia tidak sengaja menemukan kalung milik Asa yang ternyata terjatuh di sekitar situ. Namun, Yoon Hee tidak memberitahu Asa perihal kalung itu. Mereka pun makan bersama saat matahari hendak terbenam. Malam harinya, Asa baru menyadari bahwa kalungnya itu berada di bawah bantalnya. Ya, Yoon Hee mengambil kalungnya yang tadi, yang terjatuh itu, dan meletakkan kalung itu di bawah bantalnya si Asa. Keesokan harinya, sebagai rasa terima kasih nih ya, Asa ini membuatkan sebuah perahu rakitan dari barang bekas di sekitar apartemen untuk membantu mereka mengarungi wilayah situ. Sore harinya, Asa memberikan perahu rakit itu kepada Yoon Hee. Ia pun terkejut karena muncul harapan untuk mencari bala bantuan di luar sana. Balik lagi flashback saat si Asa ini hendak pergi menggunakan taksi. Namun ternyata air dengan ketinggian lebih dari 100 meter menabrak Hong Kong yang membuat korban jiwa berjatuhan. Balik lagi ke timeline sekarang di mana si Asa ini memberikan kalung pemberian neneknya kepada Yoon Hee. Mereka pun kembali menyiapkan beberapa stok makanan untuk di kapal rakitan mereka. Namun tanpa sengaja, Yoon Hee ini menyalakan speaker radio yang sedang dia putar. Hal itu membuat suara yang cukup terdengar ke tetangga apartemen. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk pergi dari sana. Setelah semua perlengkapan udah beres, kini Asa memantau keadaan sekitar dan memeriksa arah tujuan mereka. Lanjut keesokan harinya di mana sudah saatnya mereka pergi karena persiapan sudah lengkap. Namun saat ingin pergi, tiba-tiba para pegajulan itu balik lagi ke apartemen Asa karena melihat sesuatu. Asa dan Yoon Hee pun berusaha keras menghapus jejak mereka dan bersembunyi. Yoon Hee bersembunyi di balik lemari sedangkan Asa bersembunyi di kamar orang tuanya. I'm not going to before you I had nothing. Okay, be quiet, okay? Para begajulan itu pun memeriksa setiap kamar yang ada, di mana mereka itu yakin gitu ya kalau ada seseorang di dalam apartemen ini. Salah satu anggota mendobrak kamar orang tua Asa yang kebetulan Asa emang bersembunyi di sana. Tiba-tiba kita dibawa flashback lagi di mana Asa dan adiknya berlari menghindari ombak air dengan masuk ke dalam apartemen mereka yang termasuk salah satu bangunan yang tinggi lah di sana. Adik Asa ini tertinggal dan terinjak-injak hingga akhirnya tewas bersama para penghuni yang lain karena kelelep. Balik lagi ke penggeledahan apartemen si Asa di mana akhirnya Yoon Hee ini ketahuan. Si Asa pun akhirnya ketahuan juga oleh para penjara. Saat sudah sadarkan diri, si Asa ini hampir Untung saja tidak jadi nih ya, ia pun akan dibawa menggunakan kapal oleh para penjara itu. Namun hebatnya Asa, dia berhasil melawan hingga membuat si abang penjara ini modar ditembak pakai flare gun. Atuh sayang pisan anjir, flare gun bisa ditembak kayak gitu padahal ditembak ke langit bisa turun airdrop gitu kan anjay. Apa bego, nggak lucu anjing. Para penjara yang lain pun kembali mencari Asa yang lepas dari ikatan. Mereka pun dikirim ke lobi satu-satu oleh Asa. Dimulai dari si paling langsing dulu. Setelah si paling langsing modar dihabok pakai gitar, kini si Asa ini mencuri pisau milik si langsing untuk menghabisi anggota berikutnya. Ia memancing salah satu anggota menggunakan radio, kemudian
Kini jiwa-jiwa psikopat di dalam diri Asa sudah bangkit, di mana ia tidak segan-segan membunuh secara sadis para anggota penjara itu. Kini giliran si cantik yang dibakar hidup-hidup oleh Asa hingga modar. Kini ia berhadapan dengan si leadernya, yang dimana Asa terlibat pertarungan hebat dengannya, namun karena jiwa psikopatnya sudah memuncak gitu ya, sang leader pun dibunuh menggunakan lampu TL. Untuk si bocil yang Aheseiken ini tidak dibunuh oleh Asa, tapi dia dikunci hidup-hidup di rooftop apartemen. Sekarang tersisa satu orang yang menjaga si Yunhei di kapal para penjara. Asa pun menggunakan ketapel mautnya buat menarik perhatian si penjara itu. Namun Yunhei yang berusaha mendorongnya malah ikut ditarik juga untuk masuk ke dalam air. Si penjara pun dilahap oleh ikan besar penunggu daerah situ, sedangkan Yunhei berhasil diselamatkan oleh Asa ke atas kapal. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk mengarungi lautan untuk menuju lokasi yang sudah diberi titik poin lewat siaran radio. Persediaan makanan juga ternyata banyak di dalam kapal penjara itu dan tamat. Overall filmnya sangat menghibur sekali menurut gua pribadi ya. Walaupun tipenya mirip kayak Disaster, tapi sejatinya ini lebih ke unsur survival. Beberapa detail pada film ini gue suka banget, dari beberapa alat sederhana yang multifungsi milik Asa hingga beberapa inisiatif dari si Yunhei. Menurut gue sinematografinya tuh cakep banget cuy, bener-bener gimana ya, bagus lah pokoknya. Pembawaan sound effect dan juga backsoundnya juga cakep banget. Color grading dan tone warna juga cakep, tapi visual efeknya masih kurang menurut gua. Eits, tapi jangan hina visual efeknya dulu, karena film ini sejatinya berfokus pada dua karakter utama ini, bukan pada kejadian disasternya. Jadi wajar kalau mereka lebih mementingkan aspek seperti penokohan, sinematografi, dan tone warna agar feel ke karakternya itu lebih dapat. Tapi jujur ada minus besar yang menurut gua sangat terlihat sekali ya, yaitu saat penggambaran timeline sebelum disaster. Katanya kan kayak terjadi di masa depan gitu kan ya, tapi gua nggak ngelihat perkembangan yang signifikan banget terhadap kotanya gitu cuy. Jadi walaupun ini digambarkan pada tahun 2080-an sekian lah pokoknya, gua nggak tahu, tapi pada adegan flashback gua ngelihatnya tuh malah kayak film retro ya. Jujur di situ menurut gua plot hole yang agak cukup mengganggu sih jujur. Dan terlebih lagi sosok Yunhei ini agak dipaksakan kemunculannya, harusnya lebih smooth lagi kemunculannya. Masa udah 5 tahun di situ si Asa baru nyadar kalau dia itu nggak sendirian, kan aneh gitu. Terus si bocil juga makan dan ngurus badannya teh gimana gitu, orang dia nggak ada ilmu apa-apa untuk survive. Jadi ada banyak keanehan-keanehan yang terlalu dipaksakan menurut gua untuk kemunculan si Yunhei ini. Untuk rating film ini sendiri di IMDb sekitar 5,4/10. Padahal kalau bisa lebih bagus gitu ya eksekusinya, pasti dapat nilai yang lebih mantap lagi. Tapi balik lagi, ini film indie ya by the way. Untuk kelas film indie kayak gini mah udah bagus cuy. So ya, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Calm Beyond. Buat yang mau request silahkan cantumkan aja di kolom komentar. Kalau emang anti mainstream akan gua wujudkan jadi konten. Soalnya film The Calm Beyond ini aja bener-bener baru banget satu orang YouTuber yang bahas ini. Padahal overall kualitas sinematografinya bagus gitu loh filmnya. Kayaknya kayak gimana ya, kayak film ini tuh kayak underrated banget yang belum tersuarakan aja. Makanya gue bikin konten ini gitu biar makin banyak orang yang nonton. Dan buat kalian yang mau nonton di aplikasi Catch Play kalau nggak salah ada, dan itu gratis ya, jadi silahkan tonton aja. Mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.